El Shinta News and Talk. Radio Talk adalah program talkshow berbayar. Materi yang terdapat di program ini tidak mencerminkan sikap, pendapat, ataupun kebijakan dari Radio El Shinta. Inilah Radio Talk bersama Rumah Sakit Siloam Agora. Selamat siang pendengar, inilah Radio Talk bersama Rumah Sakit Siloam Agora dengan program screening kanker yang telah hadir bersama kami sebagai pembicara adalah Dr. Mirna Primasari, SP Rat Ong, yang kita sudah tersambung dengan Dr. Mirna. Selamat siang. Dr. Mirna, selamat siang. Ya. Iya, baik. Senang bertemu dengan Dr. Mirna. Kita kali ini akan berbincang mengenai deteksi dini ya, mengenal kanker payudara dan pentingnya deteksi dini bersama Dr. Mirna dari Rumah Sakit Siloam Agora. Terima kasih dokter sudah bergabung pada hari yang cukup cerah kita pada hari ini. Iya, dan pendengar Radio Talk ini juga live langsung di beberapa media sosial milik Radio El Shinta. Bisa bergabung di live Instagram, kemudian juga di YouTube, Facebook, dan juga Twitter bagi para pendengar dan juga netizen yang mungkin bergabung di saluran kami yang saat ini akan membahas terkait mengenal kanker payudara dan pentingnya deteksi dini bersama Dr. Mirna. Bisa langsung saja menghubungi 021 586 9000 atau juga bisa melalui chat WhatsApp di 081 18 06543. Kita langsung saja berbincang dengan Dr. Mirna dari Rumah Sakit Siloam Agora yang saat ini memiliki program bernama Selangkah yang merupakan semangat lawan kanker, yang merupakan campaign dari Siloam Hospital yang telah berjalan di sepanjang tahun 2003 kemudian berlanjut di tahun 2024. Nah, kita sapa lagi Dr. Mirna. Selamat siang. Selamat siang, Mbak Tika. Ya, dokter, menarik kita hari ini akan berbicara tentang kesadaran para wanita untuk bisa mengenal lebih dini atau bisa melakukan langkah deteksi lebih dini terkait dengan kanker payudara. Sebenarnya kita mengenal dulu apa itu kanker payudara, dok? Ya, jadi CA-MAME atau kanker payudara itu sebetulnya adalah berubahnya atau terjadi perubahan sifat dari sel-sel tubuh kita sendiri yang memang lokasinya terjadi di area payudara. Berubah sifat itu seperti apa? Jadi sel yang seharusnya dia bertumbuh dengan normal, tapi menjadi bertumbuh dengan sangat cepat dan tidak terkendali. Kemudian dia mempunyai sifat juga menginvasi ke jaringan sekitarnya, memiliki sifat destruktif, dan pada stadium lanjut bahkan bisa menyebar ke organ yang cukup jauh ya dari lokasi asal tumbuhnya, yaitu di payudara. Seperti itu kira-kira. Iya, ini mungkin ada langkah-langkah untuk bisa mengenal lebih dini. Bagaimana kita mengetahui bahwa ternyata ada kanker nih di dalam tubuh kita, terutama di bagian payudara begitu. Ya, jadi sebetulnya kanker payudara ini termasuk kanker yang cukup mudah untuk dideteksi atau diketahui sejak dini. Karena itu selain itu prognosisnya juga cukup baik ya untuk kemungkinan sembuhnya dan respon terapinya. Jadi kita bisa melakukan pemeriksaan sendiri sebetulnya masing-masing dari kita. Nah, kita bisa melihat apakah ada perubahan penebalan kulit di area payudara, kemudian selain penebalan juga bisa bentuknya berkerut ya, pengerutan kulit atau sekitar area puting payudara itu berkerut sehingga seperti tertarik masuk ke dalam. Nah, itu yang salah satu yang paling mudah untuk dideteksi ya dok ya? Yang lebih mudah lagi ada benjolan sebetulnya. Oke. Kalau ada benjolan itu biasanya kalau kita tidak pernah melakukan pemeriksaan secara rutin, baru kita ketahui kalau ukurannya cukup besar ya, mungkin 1 cm atau 1,5 cm, kita baru merasakan ada sesuatu yang
berbeda gitu ya. Benjolannya ini tidak hanya di daerah payudara, tetapi juga bisa muncul di daerah kelenjar-kelenjar, misalkan di daerah ketiak, kelenjar-kelenjar yang di sekitar payudara tentunya, di daerah ketiak atau di leher atau di atas tulang ini ya, tulang selangka kita ya. Itu bisa juga muncul di situ. Nah, bisa juga karena ini berbeda ya antara satu orang dengan orang yang lainnya. Bisa juga ada yang memang tidak muncul atau belum muncul benjolan, tapi ada keluar cairan. Keluar cairan atau keluar darah. Itu juga merupakan satu pertanda yang tidak boleh kita abaikan. Ini cairannya berupa cairan bening atau seperti apa ini, Dok? Cairan apapun yang memang misalkan kita tidak sedang menyusui, tapi tiba-tiba muncul cairan, maka akan lebih baik kalau itu diperiksakan kepada klinisi atau kepada dokter ya, karena tidak spesifik harus cairannya berwarna tertentu, tapi kalau darah memang itu pasti sudah lebih mencurigakan. Berarti cairan tersebut keluar meski keluarnya tidak dari sebuah benjolan atau seperti apa, Dok? Betul. Kadang-kadang benjolannya tidak nampak di permukaan, bisa terletaknya dalam atau mungkin belum benjolannya terlalu kecil untuk bisa dideteksi. Jadi kumpulan sel-sel tersebut yang tadi berubah sifat itu masih terlalu dini untuk dideteksi, tapi mengeluarkan gejala berupa keluar cairan yang tidak wajar ya, yang bukan sedang masa menyusui ataupun darah. Dan kanker payudara ini bisa menyerang laki-laki juga atau hanya perempuan saja, Dok? Bisa, sebetulnya laki-laki juga bisa, Mbak Tika. Cuma hanya saja memang insidensi atau angka kejadiannya jauh lebih rendah dibandingkan wanita. Berarti sebenarnya deteksi dini kanker payudara itu bisa dilakukan dengan cara-cara yang cukup sederhana ya, Dok ya? Betul. Dan bisa dilakukan sendiri sebetulnya di rumah. Nah, kapan kita harus melakukan deteksi dini kanker payudara itu dengan menggunakan harus konsultasi ke dokter, kemudian harus screening menggunakan alat dan lain-lain. Ini kapan, Dok? Ya, jadi sebetulnya deteksi kanker payudara itu ada gerakan yang sudah dicanangkan juga di mana-mana dan termasuk gerakan dari Kementerian Kesehatan juga ya. Mungkin pernah dengar juga Mbak Tika, sadari periksa payudara sendiri gitu. Nah itu bisa dimulai dari usia dini 20 tahun itu dianjurkan. Mungkin kita sudah punya sepupu atau kenalan atau keponakan atau anak, itu kita anjurkan mulai dari usia 20 tahun melakukan pemeriksaan ini. Nah, untuk yang melakukan screening, yang dianjurkan mulai melakukan screening rutin itu di atas usia-usia 40 tahun. Dan tapi boleh dilanjutkan terlebih dahulu, Dokter. Iya. Namun apabila memang di dalam keluarga ada faktor resiko yang mungkin di keluarga ada yang mempunyai riwayat SCA atau kanker payudara atau ada faktor-faktor resiko lain, dianjurkan untuk dilakukan lebih dini. Berarti ketika memang ada faktor keturunan ini lebih rentan ya, Dok ya? Betul, karena ada faktor resiko ya. Nah kanker payudara ini bisa menjangkiti para perempuan di usia paling muda berapa, Dok? Usia berapa? Sebetulnya kalau usia itu tidak ada patokannya, pasti akan terjadi pada usia tertentu. Tapi memang paling banyak terjadi di usia-usia yang tadi usia wajib screening itu ya, di atas usia 40 tahun itu paling sering memang. Berarti di usia-usia 20 tahun tapi bisa dilakukan sebelum itu harus wajib dilakukan di usia 40 tahun juga ya, Dok ya? Karena tidak menutup kemungkinan ini. Betul. Iya, Dok, tapi di usia berapa kita harus memulai sadar akan pentingnya deteksi dini kanker payudara, Dok? Di luar keluarga ini memiliki riwayat keturunan ada yang kanker payudara nih, Dok? Ya, sebetulnya begitu kita masuk usia reproduktif atau mulai ada paparan hormon yang cukup tinggi ya, estrogen dan progesteron. Nah, di sini secara guideline-nya memang dianjurkan mulai usia di atas 20 tahun itu sudah harus
mulai aware ya bahwa harus melakukan screening, even itu melakukan sendiri di rumah dengan gerakan sadari tadi. Oke, dan tentunya harus diimbangi dengan makanan yang sehat, kalau terus olahraga juga ya dok ya. Pola hidup yang sehat. Iya betul, hindari junk food ini ya pendengar dan netizen yang ingin terbebas dari segala jenis ancaman bahaya penyakit kanker. Nah, apa saja sih dok sebenarnya penyebab dari kanker payudara itu? Kalau penyebabnya sebetulnya Mbak Tika itu multifaktorial. Jadi memang prinsipnya adalah kegagalan mekanisme tubuh kita untuk menjaga fungsi sel yang normal ya. Tapi faktor resikonya memang ada beberapa dan sometimes kita nggak bisa pinpoint. Oh ini pasti karena gara-gara mungkin saya tidak menyusui waktu dulu menikah, belum tentu seperti itu. Jadi memang multifaktorial. Nah, faktor resikonya itu sebenarnya balik lagi seperti yang tadi sudah kita bahas adalah dari paparan estrogen dan progesteron atau paparan hormon yang cukup tinggi ataupun lama yang dialami gitu. Jadi dari P2PTN Kemenkes itu menyebutkan ada beberapa faktor resiko. Jadi misalkan haid pertamanya itu di usianya relatif makin muda kan sekarang ya. Jadi di bawah 12 tahun itu sudah mulai menstruasi. Kemudian menopausnya di atas 55 tahun. Nah, kemudian bisa juga tidak menikah ataupun menikah tapi tidak menyusui. Jadi menstruasi dini ini juga bisa menjadi warning juga ya dok ya untuk bisa melakukan screening lebih dini begitu? Betul. Oke. Ya itu di luar faktor risiko yang lain juga ya seperti tadi yang disebutkan Mbak Tika ya, pola hidupnya diusahakan yang sehat karena makin dengan perkembangan zaman dan teknologi kan memang banyak kemudahan ya. Jadi mulai berkembang pola hidup yang sedentary lifestyle ya. Jadi kita geraknya lebih sedikit, lebih obesitas itu lebih banyak. Nah, obesitas ini juga secara nggak langsung dari jaringan lemak itu menimbulkan produksi estrogen yang bertambah. Baik pada wanita maupun laki-laki ya. Kemudian stres. Kemudian mungkin merokok ataupun minum alkohol yang berlebihan seperti itu. Nah ini kita kalau ngomongin pertama adalah gejala atau tanda-tanda kalau kita memang harus melakukan deteksi dini tadi seperti keluar cairan. Nah yang menarik nih dok, cairan itu kadang keluar dengan tanpa disengaja atau harus dipencet misalkan terus baru keluar begitu dok? Nah, sebetulnya kalau pemeriksaan sadari tadi yang kita sebutkan itu ada salah satu step kita harus sedikit menekan daerah sekitar puting untuk melihat apakah keluar cairan. Ya, tapi ada beberapa pasien juga yang pernah mengeluhkan nggak habis mandi, nggak diapa-apain gitu, nggak dipencet, nggak diapa, tapi keluar cairan terus tertempel di pakaian dalam gitu ya. Jadi terlihatnya tidak dipencet. Nah kemudian baru setelah itu kan mulai ada apa ini, kemudian dipencet kok keluar lagi seperti itu. Jadi memang tidak harus dipencet pasti baru keluar, tapi memang kalau dipencet dengan pemeriksaan sadari tadi yang tadinya mungkin nggak terdeteksi sama kita jadi terdeteksi, jadi keluar gitu dianya. Nah, jadi lebih baik memang sadari itu rutin dilakukan sih pada waktu-waktu yang tertentu ya. Jadi kita sebagai perempuan juga harus cek lebih sering ya, mungkin habis mandi gitu ngaca begitu ya. Saya pernah mendapatkan seperti pelatihan begitu cara mendeteksi dini angkat tangannya. Nah ini seberapa efektifkah dok untuk bisa mendeteksi dini kanker payudara secara mandiri? Kalau dilakukan dengan benar, ini cukup efektif Mbak Tika. Jadi waktunya, timingnya juga harus sesuai. Jadi untuk yang sudah menopause biasanya dianjurkan untuk melakukan pada tanggal yang sama setiap bulan. Namun untuk yang belum menopause atau masih menstruasi atau haid itu dianjurkan kita hitung dari hari pertama kita menstruasi itu di hari ke-7 sampai ke-10 itu adalah window period yang paling efektif untuk melakukan pemeriksaan sadari ini. Jadi memang saat menstruasi hal yang sangat tepat untuk melakukan deteksi dini.
Ya, tapi di hari ketujuhnya Mbak Tika. Oke, tapi Jadi, apa yang harus kita ketahui? Mungkin step-stepnya ketika harus satu poinnya ada benjolan. Ini ilmu apa yang harus kita punya dulu ini, Dok? iya, iya. Jadi kalau pertama sih posisinya tuh bisa berdiri, duduk ataupun tiduran, senyaman mungkin ya Mbak Tika. Di depan kaca, yang pasti sih kita harus di depan kaca ya, karena kita melakukan sendiri ya. Jadi pertama kita memperhatikan bentuk payudara kita sendiri, apakah ada perubahan kulit seperti yang tadi disebutkan ya, kok ini ada yang berkerut, apakah ada benjolan, apakah mungkin nggak simetris yang sebelah kiri, tapi nggak simetrisnya cukup signifikan ya, antara kiri dan kanan itu tidak simetris secara signifikan. Kemudian setelah itu kita bisa melakukan posisi yang membuat otot dada kita lebih tegang. Misalkan dengan tadi yang Mbak Tika bilang, diangkat tangannya ke belakang, kemudian atau tangan diletakkan di pinggang, kemudian badannya agak kayak ditekuk ke depan gitu ya. Jadi otot dadanya tuh tegang gitu. Nah, pada waktu setelah itu kita lihat lagi di kaca, apakah karena dengan penegangan dada otot itu, apakah ternyata yang tadinya nggak terlihat jadi terlihat. Nah itu setelah itu kita menggunakan 3 ujung jari tengah ya, 3 ujung jari tengah di ujungnya. Tangan kanan kita gunakan untuk periksa payudara sisi kiri, itu dari sisi atas biasanya, dengan gerakan yang sedikit memutar gitu ya Mbak Tika ya. Seperti massage lah ya. Ya betul, seperti massage ya. Lembut tapi harus mantep nih ceritanya. Jadi supaya kenapa? Supaya kalau memang ada yang letaknya agak dalam itu bisa teraba. Nah itu gerakannya berputar dari atas terus mengikuti arah jarum jam ya, dianjurkan sih dari arah jam 12 ya. Kemudian terus sampai ke area tengah ya, atau area puting. Nah terus setelah berputar, terus kita melakukan gerakan lain, kita menekan pelan. Dari bagian luar payudara terus ditekan ke dalam ke arah puting. Jadi gerakannya jadi tadi yang memutar sekarang jadi lurus gitu ya, tapi ke arah tengah semuanya. Nah kemudian kita ulang lagi untuk sisi sebelahnya. Jangan lupa tadi yang ditekan pelan di area puting, apakah ada cairan yang keluar. Nah cukup simpel ya Dok ya. Cukup simpel, cuman kalau belum biasa mungkin perlu latihan. Nanti kita akan bahas lebih lanjut terkait dengan deteksi dini kanker payudara yang dipersembahkan oleh Rumah Sakit Siloam Agora. Tapi sebelumnya kita jeda dulu, dokter. Kita akan kembali sesaat lagi. Radio Talk bersama Rumah Sakit Siloam Agora. Siloam Hospitals melalui program Selangkah atau Semangat Lawan Kanker berkomitmen melakukan penanganan dan edukasi mengenai deteksi dini kanker payudara dan close the care gap. Sebagai bentuk komitmen terhadap pencegahan kanker payudara, Siloam Hospitals mengadakan program screening kanker payudara secara gratis. Dilakukan di 14 lokasi rumah sakit Siloam dengan target partisipan 50.000 wanita di seluruh Indonesia dengan metode mamografi. Bagi pendengar El Sinta dengan kriteria wanita berusia minimal 40 tahun, tidak pernah didiagnosa kanker payudara sebelumnya, tidak sedang dalam masa hamil atau menyusui, dan bersedia datang ke Rumah Sakit Siloam Agora, bisa segera daftarkan diri Anda, keluarga, dan kerabat untuk mendapatkan screening kanker payudara gratis. Periode pendaftaran hingga akhir tahun 2024. Daftar mulai hari ini. Informasi lebih lanjut terkait pendaftaran, silakan menghubungi via WhatsApp ke hotline 0811 9805 434. Radio Talk bersama Rumah Sakit Siloam Agora. Kita kembali lagi bersama Dr. Mirna Primasari, SP Rad-Ong, dokter spesialis onkologi radiasi Siloam Hospital Agora. Dan tadi saya ulang bagi para pendengar yang ingin melakukan screening dini kanker payudara bisa langsung menghubungi di hotline melalui WhatsApp di 0811 9805 434 dari Rumah Sakit Hospital Agora. Dan Rumah Sakit Siloam Hospital Agora. Nah, kita lanjut ini ngobrol dengan
Dokter Mirna. Dokter, kita juga menunggu para pendengar yang ingin bergabung dengan Radio El Sinta untuk bisa berbincang lebih lanjut terkait dengan deteksi dini kanker payudara. Bisa langsung menghubungi 021 586 9000 atau juga bisa chat dan juga WhatsApp ke nomor 081 180 6543. Oke, Dok, kita kalau berbicara mungkin kurang pasti ya, Dokter ya, untuk bisa memastikan sebenarnya ada kanker payudara nggak sih di bagian tubuh saya. Ini kalau ke rumah sakit untuk periksa, ini kita harus kemana? Yang kadang orang bingung nih, saya harus ke dokter apa ya untuk melakukan screening kanker payudara? Silakan, Dok. Ya. Screening kanker payudara itu sebetulnya terbagi jadi screening yang memang untuk belum ada keluhan sama sekali, dengan yang memang sudah ada kok. Ya, kita melakukan screening sendiri, kemudian kok ternyata ada keanehan yang perlu kita konfirmasi ya. Istilahnya itu sadanis, pemeriksaan payudara klinis. Nah, itu biasanya kita akan mengarahkan atau akan lebih baik langsung ditangani oleh dokter bedah. Memang tidak harus bahwa semua akan pasti dibedah langsung gitu ya. Tapi yang the best practice-nya adalah diarahkan ke dokter bedah ataupun dokter bedah onkologi. Seperti itu. Oke, dan ini juga ada pertanyaan dari Ibu Tanti di Pamulang. Dokter Mirna, jika deteksi dini kanker payudara, ke dokter apa saja tahapannya hingga pemeriksaannya? Nah, silakan ini, Dok, agar kita bisa tahu nih arahnya harus ke dokter mana-mananya. Silakan. Ya. Jadi kalau ya tadi menyambung yang sebelumnya ya, kalau memang kita merasakan nih dari pemeriksaan kita sendiri ya di rumah ya, ternyata kok saya ada benjolan ya, atau ini benjolannya itu sesuatu yang tumor jinak-kah, atau ini sesuatu yang perlu saya waspadai sebagai tumor ganas, itu memang sebaiknya langsung ke dokter bedah, datang ke rumah sakit, ke dokter bedah. Nah, sebetulnya kalau memang aksesnya masih terbatas atau mungkin saya nggak tahu, mungkin yang di daerah rumah sakit mungkin agak jauh atau seperti itu, bisa menghubungi pusat layanan kesehatan setempat. Tidak ada dokter bedah pun dengan dokter umum juga tidak masalah, karena begitu di screening dan memang ada masalah pemeriksaan payudara secara klinis oleh dokter, pasti akan dilakukan referral atau rujukan kepada dokter bedah di pusat layanan yang terdekat. Nah, selain itu juga kalau misalkan kita memang sadar, terutama kita punya faktor resiko, kemudian di keluarga juga ada yang sehat payudara, atau memang kita self awareness-nya cukup tinggi ya, kita ingin melakukan screening, kita bisa langsung melakukan screening, kita bisa melakukan USG ataupun mamografi. Dan itu dilakukannya di bagian radiologi. Nah, biasanya ini memang membutuhkan surat pengantar dari dokter. Dan ini berapa lama prosesnya, Dok, untuk bisa melakukan screening kanker payudara? Prosesnya tidak lama, Mbak Tika. Jadi yang pasti akan dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu. Nah, setelah itu akan dikomplementari atau didukung dengan pemeriksaan diagnostik seperti USG dan atau mamogram. Ini akan semakin menguatkan diagnostik. Apabila memang kecurigaannya dari kedua pemeriksaan itu cukup kuat, maka dokter akan menganjurkan biopsi. Biopsinya juga mungkin bermacam-macam ya, disesuaikan dengan kondisi. Nah, kemudian bisa juga menganjurkan dilakukan operasi atau fluorescence section, di mana pada waktu operasi dilakukan pemeriksaan. Nah, nanti kalau misalkan memang terbukti ada keganasan, maka akan dilakukan bisa pengangkatan seluruh payudara ataupun juga operasi yang sekarang ada breast conserving surgery, sehingga kita tidak harus mengangkat seluruh payudara. Dan kita kalau bicara kategori-kategori kanker payudara itu sebenarnya ada berapa jenis sih, Dok? Kan tadi ada disebutkan ada yang ganas, tapi apakah memang ada tipe kanker payudara yang biasa saja begitu, Dok? Kalau kanker itu pasti ganas, Mbak Tika. Nah, tapi kalau tumor belum tentu, karena tumor itu kan pertumbuhan sel-sel yang itu tadi yang cepat dan tidak terkendali ya, tapi belum tentu dia sifatnya ganas.
Nah, kalau kanker payudara sendiri kan memang pasti ganas. Nah, itu jenisnya umumnya sih dibagi sesuai dengan lokasi atau asal usulnya. Apakah dia letaknya ada di saluran atau mungkin istilahnya di duktus ya, atau bisa juga di jaringan yang memproduksi memproduksi air susu ya, itu di daerah lobulus. Nah, selain itu juga pengkategorian yang lebih detailnya itu dilakukan pemeriksaan histopatologi atau pemeriksaan jaringan. Dari situ kita bisa tahu ini jenisnya yang apa sih, apakah ini masih in situ atau belum invasif, ataukah sudah invasif. Nanti invasif ada subtipenya lagi, mungkin ada yang jenis yang cribriform atau yang tubular seperti itu ya, itu lebih mendetail lagi. Nah, bisa juga sekarang dengan berkembangnya ilmu molekuler di dunia kedokteran juga ya, sekarang juga dikategorikan berdasarkan reseptor hormonalnya. Jadi mungkin ada estrogen reseptor, progesteron reseptor, itu ada istilahnya luminal A, luminal B, seperti itu. Oke, baik. Ini semoga bisa dicatat ya oleh Ibu Tanti di Pamulang. Terima kasih Bu Tanti sudah bergabung melalui line WhatsApp El Sinta. Ini ada pendengar dokter, ada Ibu Siti di Karawaci. Kita sapa dulu. Bu Siti, selamat siang. Halo, selamat siang. Selamat siang. Silakan Bu Siti dengan Dokter Mirna. Dokter Mirna, saya mau tanya, ini kenapa hanya untuk pengenalan kanker payudara dan untuk pemeriksaannya ini kenapa dikhususkan untuk usia 40 tahun? Itu pertanyaan yang pertama. Kemudian kalau untuk yang masih di bawah 40 tahun, apakah perlu atau tidak gitu dok untuk pemeriksaan kanker payudara walaupun tidak ada tanda-tanda seperti nyeri atau tanda-tanda yang lainnya seperti itu. Baik, terima kasih dokter. Terima kasih Ibu Siti di Karawaci. Silakan dokter menanggapi. Ya, terima kasih Bu Siti. Jadi memang kenapa tadi yang screening yang wajib ya, yang dianjurkan itu memang di atas usia 40, itu karena insidensinya atau angka kejadiannya memang paling tinggi di sekitaran usia di atas 40 tahun. Namun sebetulnya memang dianjurkan mulai di atas usia 20 tahun kita mulai melakukan pemeriksaan sendiri. Jadi pemeriksaan secara mandiri. Nah, apakah mungkin terjadi di bawah usia 40? Bisa aja, itu sangat mungkin terjadi. Jadi pada waktu memang kita melakukan pemeriksaan sendiri, misalkan kita tidak yakin nih cara pemeriksaan saya betul atau enggak ya, kita bisa datang ke tenaga kesehatan atau ke dokter ya, dokter keluarga boleh, dokter di rumah sakit boleh, dan memastikan apakah cara yang kita lakukan itu sudah cukup benar. Nah, apabila memang ingin melakukan screening lebih mendalam, misalkan memangnya tadi menyadari bahwa sepertinya saya faktor resikonya banyak deh gitu, atau ada dulu saya menstruasinya usianya di bawah 12 tahun nih, sesuai dengan faktor resiko yang dari Kemenkes ya. Nah, maka tidak maksudnya bukan kontraindikasi atau tidak dilarang untuk melakukan pemeriksaan USG ataupun mamogram di bawah usia 40 tahun. Oke, ini semoga cukup menjawab ya Bu Siti di Karawaci. Dan kita memang untuk pemeriksaan sendiri di atas 20 tahun dan juga 40 tahun itu plus minusnya seperti apa sih dok? Bedanya? Maksudnya gimana? Iya, kan ada pemeriksaan 20 tahun, kemudian usia 20 tahun, kemudian 40 tahun. Tapi kalau secara benar, ini harus pemeriksaan berkala tidak? Oh ya, tentu ada. Kalau yang di atas 20 tahun kan memang dianjurkan untuk memeriksa sendiri ya. Jadi itu tiap bulan dilakukan setiap tadi yang setelah menstruasi ya. Nah, kalau misalkan memang di bawah usia 40 itu biasanya pemeriksaan yang dianjurkan itu selain pemeriksaan klinis itu pemeriksaannya lebih dianjurkan yang USG atau ultrasound. Namun kalau sudah di atas usia 40 akan lebih baik kalau memang ada mamogram juga untuk lebih mendetail. Lebih detail ya dok ya. Baik, kita ada pendengar lagi yang ingin bergabung. Kita sapa dulu, ada Ibu Via di Depok. Selamat siang Bu Via. Baik, mohon maaf telepon terputus. Selanjutnya ada pertanyaan melalui WhatsApp redaksi El Sinta. Ada Ibu Dira di Serpong menanyakan kepada Dokter Mirna, ada benjolan di bawah ketiak di atas samping payudara. Apa yang harus dilakukan untuk pemeriksaan dini dok?
Silakan, Dok. Ya, Ibu Dira, kalau memang sudah ada benjolan, sebaiknya segera diperiksakan, Bu, di dokter. Memang akan lebih baik kalau langsung ke dokter bedah, tapi kalau misalkan Ibu mau ke dokter keluarga dulu juga itu akan lebih baik, Bu. Karena sudah ada benjolan ya, untuk memastikan apakah memang benjolan tersebut sesuatu yang perlu diwaspadai atau tidak. Karena kanker payudara itu akan sangat baik untuk prognosisnya maupun prognosis terapi dan hasil akhirnya ya, outputnya apabila kita mengetahui dari stadium yang paling dini. Itu akan sangat baik sekali untuk long termnya. Jadi Bu Dira bisa langsung ikutan program mungkin ya, program Selangkah, yaitu Semangat Lawan Kanker, yang merupakan campaign dari Siloam Hospital ya, yang ini sudah berjalan sejak tahun 2023 dan berlanjut ini di tahun 2024. Nah, kalau kita mau ikut program Selangkah ini bagaimana, Dok? Ya, kalau program yang dari Selangkah ini kita sesuai dengan kriteria yang tadi mungkin sudah disebutkan ya oleh Mbak Tika ya. Nah, itu melakukan pendaftaran dulu mungkin ya, supaya bisa dijadwalkan, supaya mungkin tidak menunggu juga ya terlalu lama, dan bisa dilakukan screening terlebih dahulu oleh pihak rumah sakit ya. Dan ini programnya berlangsung di banyak rumah sakit Siloam terdekat ya, Dokter Mirna. Dan kalau mau ikut program ini bisa daftar dulu ke hotline-nya, mungkin bisa dicatat, boleh disiapkan handphonenya. Saya sebutkan di hotline-nya untuk bisa mengikuti program Selangkah atau Semangat Melawan Kanker, screening kanker payudara lebih dini, yaitu di 081 198 054 34. Nanti akan saya ulang. Sebelumnya kita akan sapa dulu pendengar yang sudah bergabung namun sempat terputus. Ini Dok, ada Bu Via di Depok. Selamat siang Bu Via. Selamat siang Mbak Tika dan narasumber. Dengan Dokter Mirna ya Dok ya. Dokter Mirna, baik. Silakan Bu. Baik, terima kasih kesempatannya Dokter Mirna. Saya mau tanya, saya pernah dengar dari banyak orang lah, kalau misalnya memang orang yang ibu menyusui, kalau melahirkan tapi kemudian dia tidak menyusui, mungkin karena satu hal atau apa. Nah, itu berpotensi juga untuk terkena kanker. Itu benar atau enggak? Kemudian yang kedua, ada berapa sih jenis tumor yang perlu diwaspadai yang bisa mengarah kepada kanker? Kemudian yang ketiga nih, mohon maaf. Berapa lama? Dan ini kalau nggak salah itu saya juga pernah dengar, sebenarnya kalau kanker di payudara itu ibarat pohon, itu adalah buahnya, tapi akarnya bukan di situ tapi di tempat lain. Nah, berapa lama dan seperti apa treatmentnya agar memang benar-benar kanker payudara itu tidak menjalar lagi ketika memang tumornya diangkat. Gitu aja. Baik, makasih Mbak Tika. Terima kasih Bu Via di Depok. Silakan dokter untuk menanggapi, ini cukup detail ya Bu ya pertanyaannya. Silakan Dok. Iya, makasih Ibu Via. Saya jawab yang pertama dulu ya, yang tentang ibu menyusui ya. Jadi memang kalau ibu melahirkan kemudian karena memang ada faktor-faktor tertentu tidak bisa menyusui, itu memang salah satu faktor resiko. Tapi memang kembali lagi karena penyebab kanker itu multifaktorial. Jadi bukan berarti bahwa kalau ibu tidak menyusui, apalagi memang ada faktor yang menghalangi ya untuk menyusui, itu pasti akan mendapatkan kanker. Itu tidak seperti itu, tapi merupakan faktor resiko. Sehingga memang tentunya kembali lagi kita harus ada masing-masing mungkin sebagai kaum wanita ya, jadi kita punya self awareness bahwa sepertinya saya punya faktor resiko, jadi saya akan setidaknya rajin untuk melakukan pemeriksaan sadari tadi. Gitu. Nah, kemudian tadi pertanyaan kedua adalah mengenai berapa lama jenis kanker. Ya, jenis kanker, yang tadinya tidak menjadi kanker kemudian bisa menjadi kanker, kalau nggak salah seperti itu ya. Nah, memang ada tumor jinak yang menjadi faktor resiko juga. Jadi kalau kita memang punya tumor payudara,
meskipun itu jinak, itu tetap kita harus waspada dan tetap melakukan pada waktu kita kontrol ke dokter keluarga ataupun kita medical check up, sebaiknya kita meriluk kembali ke tumor yang kita punya, ataupun kalau memang tidak ada kontraindikasi untuk diangkat, memang sebaiknya lebih baik diangkat. Nah, salah satunya mungkin yang sering didengar itu adalah LCS atau lobular carcinoma in situ ya. Nah, itu bukan tidak terkategorikan dalam keganasan, tapi itu merupakan salah satu jenis tumor yang akan mampu berubah menjadi ganas. Seperti itu. Nah, kemudian pertanyaan yang ketiga tadi, bagaimana caranya Treatment supaya treatment kanker kalau akarnya ya. Jadi kalau sudah dioperasi nih, memang saya pernah beberapa kali mendengar banyak mitos yang mengatakan jangan dibiopsi, atau nanti kalau dioperasi nanti sel kankernya masuk ke pembuluh darah terus habis gitu nyebar gitu. Jadi mendingan nggak usah dioperasi deh, jangan dulu gitu, atau nggak usah diapa-apain dulu, atau memang ada beberapa pendapat yang merupakan mitos ya, bahwa sebaiknya tidak melakukan tindakan. Nah, sebetulnya seperti ini. Jadi pada waktu ada tumor, itu pasti dokter atau tim kesehatan akan melakukan assessment secara menyeluruh untuk menentukan stadium tumor ini. Apakah dari awal memang sudah ada invasi ke kelenjar getah bening, ataukah sudah ada penyebaran di organ lain. Nah, itu menentukan stadium awalnya. Apakah dia mungkin kalau ada yang pernah tahu, biasanya kita sebutkan dengan T, itu kita mengevaluasi tumor itu sendiri, N itu ke kelenjar getah bening, dan M itu ke organ. Jadi TNM itu kemudian akan kita kita berapa menjadi stadium, pakai 1A, 1B, 2A, 2B, dari stadium 0 sampai stadium 4. Nah, kalau misalkan sudah dievaluasi ternyata ini stadium ini dengan kondisi seperti ini belum meta nih, dan belum ada penyebaran ke kelenjar getah bening, dan tidak ada kondisi yang kontraindikasi operasi, maka setelah dilakukan operasi tentu akan langsung dilakukan pemeriksaan jaringan nih, Mbak Tika dan Ibu. Dilakukan pemeriksaan jaringan apabila memang tidak ditemukan suatu faktor resiko, seperti tidak ditemukan getah bening, kemudian sel kankernya juga tidak tembus keluar dari kapsul. Nah, itu bisa jadi operasinya sudah cukup. Tapi pada kondisi tertentu, tergantung jenis operasinya juga sih. Kalau memang pengangkatan seluruh payudara, bisa jadi sudah cukup, kemudian dilanjutkan mungkin dengan terapi hormonal. Tapi kalau memang operasinya adalah jenis yang breast conserving surgery, itu memang wajib digandengin dengan radioterapi setelahnya, karena memang dari penelitian faktor untuk rekurensinya akan jauh lebih rendah apabila memang dilakukan langsung dengan radioterapi. Nah, radioterapi berarti opsi terakhir ya, Dok ya? Bukan opsi terakhir, tapi dia menjadi jadi kalau pengobatan kanker ini ada beberapa pilar pengobatan yang sudah evidence based ya, itu dari pembedahan, kemoterapi maupun radioterapi. Nah, mana yang duluan itu tergantung dari stadiumnya, Mbak Tika. Jadi apakah misalkan pasien datang dengan inflammatory breast cancer, tentunya mungkin akan bisa jadi sulit untuk dilakukan operasi terlebih dulu, karena kondisi yang sudah banyak luka atau banyak ulkus, maka bisa jadi akan dilakukan radioterapi ataupun kemoterapi terlebih dahulu. Nah, gimana caranya nih supaya nggak, kan terbukti tadi maksudnya ada mitos bahwa takutnya habis operasi nyebar nih, ya kan? Nah, itu harus memang kalau memang ada terapi lanjutannya harus langsung nih. Ada golden periodnya, di mana tanda kutip lah ya, golden period, di mana kalau kita menunda itu maka faktor rekurensinya atau keberhasilan terapinya akan berkurang.
Oke. Makin lama menunda, semakin berkurang seperti itu. Oke. Jadi ini semoga bisa menjawab tadi pertanyaan Ibu Irma dan juga Ibu Via. Kemudian tadi sekaligus juga menjawab pertanyaan Pak Yudi ini dok yang menanyakan kapan kanker payudara harus di radioterapi. Tadi sudah terjawab ya dok ya. Dan kita kalau ngomongin tadi prosesnya panjang sekali ya dok ya. Kalau memang udah terkena kanker kemudian harus terapi ini terapi itu sepertinya serem begitu ya. Tapi jangan khawatir, kita harus tetap aware kepada diri sendiri bagaimana mengenali sejak dini, mengenal kanker payudara dan pentingnya deteksi dini. Dan ini sudah terbantu dengan program Selangkah yang merupakan semangat lawan kanker yang merupakan bagian dari campaign dari Siloam Hospital yang sudah berjalan sejak 2023 lalu. Dan ada 14 rumah sakit Siloam yang telah berpartisipasi menargetkan 50.000 wanita di seluruh Indonesia melakukan metode screening kanker payudara yang digunakan dengan metode mamografi dengan syarat yang nanti akan disampaikan lebih detail oleh Dr. Mirna ya. Dan hebatnya di sini adalah semua wanita mendapatkan kuotanya banyak ya, dan juga periode pendaftaran untuk screening kanker payudara gratis ini bisa berlangsung hingga akhir tahun 2024. Yang mudah banget kalau ingin berpartisipasi langsung saja daftar di hotline 0811 98 05 434. Nah, saya ulang ya, ini sepertinya banyak sekali dok yang ingin berpartisipasi. Ini pendengar El Sinta sudah sangat antusias, ramai sekali line telepon kita dan juga line WhatsApp kita dok. Kita ulang nomornya untuk yang ingin mengikuti screening kanker payudara gratis dari Rumah Sakit Siloam Agora. Langsung saja ke 0811 9805 434. Dan selanjutnya kita akan membacakan satu pertanyaan dari pendengar El Sinta yang masuk melalui WhatsApp redaksi El Sinta yang menanyakan dari Ibu Irma di Tangerang Selatan ini dok. Dokter Mirna, apakah benar mitos tidur dengan menggunakan bra ini akan memiliki pengaruh besar terhadap kanker payudara dok? Ya, silakan Dokter Mirna. Maksudnya jadi apakah ada faktor resiko terjadi kanker payudara seperti itu ya kalau tidur dengan bra? Sebetulnya sih tidak secara untuk faktor resiko yang sudah terbukti sih itu tidak ada. Tapi memang terkadang gini. Jadi ada memang jaringan kanker yang mungkin tidak harus payudara ya. Kanker itu bisa juga tumbuh atau berkembang yang awalnya berasal dari iritasi kronis. Tidak hanya di payudara sih. Nah, karena iritasi atau sesuatu yang iritasi yang terjadi berulang itu menyebabkan pertumbuhan berubahnya sifat sel tadi itu bisa juga terjadi. Tapi memang tidak termasuk faktor resiko yang evidence based ya. Maksudnya belum terbukti nih bahwa memang tidur menggunakan bra itu akan menyebabkan kanker payudara. Belum ada bukti secara ilmiahnya ya dok ya? Oh iya, oke, baik. Kita jeda sejenak sebelum nanti kita akan membahas terkait dengan bagaimana penanganan jika memang sudah terjangkiti kanker payudara dan masih banyak yang harus kita bahas. Kita jeda sejenak, masih bersama Dr. Mirna dalam topik mengenal kanker payudara dan pentingnya deteksi dini dari Rumah Sakit Siloam Agora. Radio Talk bersama Rumah Sakit Siloam Agora. Siloam Hospitals melalui program Selangkah atau Semangat Lawan Kanker berkomitmen melakukan penanganan dan edukasi mengenai deteksi dini kanker payudara dan Close the Care Gap. Sebagai bentuk komitmen terhadap pencegahan kanker payudara, Siloam Hospitals mengadakan program screening kanker payudara secara gratis. Dilakukan di 14 lokasi rumah sakit Siloam dengan target partisipan 50.000 wanita di seluruh Indonesia dengan metode mamografi. Bagi pendengar El Sinta dengan kriteria wanita berusia minimal 40 tahun, tidak pernah didiagnosa kanker payudara sebelumnya, tidak sedang dalam masa hamil atau menyusui, dan bersedia datang ke Rumah Sakit Siloam Agora, bisa segera daftarkan diri Anda, keluarga, dan kerabat untuk mendapatkan screening kanker payudara gratis. Periode pendaftaran hingga akhir tahun 2024. Daftar mulai hari ini. Informasi lebih lanjut terkait pendaftaran, silakan menghubungi via WhatsApp ke hotline 0811 9805 434.
Mitra bisnis, pameran terbesar terpercaya dan paling dinantikan di ASEAN untuk panel surya, baterai energi storage, smart home, IoT, elektronik, kabel dan perlampuan LED kembali hadir dengan edisi yang paling spektakuler. Datang dan bertemulah untuk berdiskusi dan membangun jaringan dengan lebih dari 800 peserta dari 20 negara. Bersama SolarTech Indonesia, Baterai Energy Storage, Inalight, Smart Home Plus IoT, Inatronic, dan Kabel Indonesia yang akan kami adakan di G-Expo Kemayoran, Jakarta pada tanggal 6 hingga 8 Maret 2024. Jangan lewatkan pameran terbesar dan terakbar yang paling dinantikan. Catat jadwalnya. G-Expo Kemayoran, Jakarta pada 6 hingga 8 Maret 2024 dari jam 10 hingga jam 18 WIB. Informasi lebih lanjut hubungi 021 543 58118. Sekali lagi 021 543 58118. Organized by Game Indonesia. Website solartech-exhibition.net. Radio Talk bersama Rumah Sakit Siloam Agora. Masih bersama Dr. Mirna Primasari, SP Rat-Ong, yang merupakan dokter spesialis onkologi radiasi Siloam Hospital Agora dalam topik mengenal kanker payudara dan pentingnya deteksi dini. Masih bersama saya Tika Biantoro. Dokter, ini kalau memang kita sudah dinyatakan terkena kanker payudara, kemudian ini penanganannya yang utama sekali ini harus seperti apa, Dok? Ya Mbak Tika, jadi penanganannya itu tadi yang seperti yang saya disampaikan ya, ada beberapa pilar yang memang evidence based, jadi pembedahan, kemoterapi, dan radioterapi, seperti itu. Jadi ketiganya akan berjalan secara sinergis, jadi nggak jalan sendiri-sendiri nih Mbak Tika, jadi kita berkolaborasi, tentunya pertama menentukan stadiumnya dulu. Jadi dengan stadium seperti ini, dan juga melihat dari karena sekarang kan personalized ya, tergantung dari pasiennya juga, terutama usia, apakah usianya bisa dilakukan operasi atau tidak gitu, karena kan tentunya di atas usia 40 tahun itu kan sudah mulai ada nih ya penyakit-penyakit degeneratif ataupun penyakit metabolik seperti diabetes atau mungkin sakit jantung. Nah jadi memang masing-masing itu akan case by case ya. Memang untuk solid tumor itu terapi utamanya adalah dari pembedahan, terapi utamanya. Yang kemudian kembali lagi tergantung stadium, bisa juga kemo jalan duluan atau radioterapi jalan duluan. Tapi untuk case-case pasien usia lanjut mungkin yang tidak bisa dilakukan pembedahan, tidak bisa dilakukan kemoterapi, mungkin sudah ada gangguan fungsi ginjal ataupun lainnya, itu radioterapi akan menjadi best option. Oke, jadi tadi sudah sekalian menjawab pertanyaan-pertanyaan lain yang mirip-mirip ini Dok, melalui redaksi El Sinta juga banyak. Kapan sih harus radioterapi? Kenapa yang radioterapi itu sepertinya menakutkan seperti itu? Nah Dok, tapi apakah memang kanker payudara ini hingga akhirnya bisa sembuh total, Dok? Kanker payudara ini termasuk kanker yang menurut saya salah satu yang paling bagus untuk hasil output terapinya. Kalau kembali lagi semakin dini stadiumnya, maka usia harapan hidupnya akan semakin tinggi, rekurensinya akan semakin rendah. Jadi possibility untuk sembuhnya, sembuh tanda kutipnya ya, maksudnya dalam kondisi stabil, tidak ada relapse, itu akan sangat tinggi sih Mbak Tika. Oke, jadi semua harus diupayakan untuk bisa sembuh dan harus semangat intinya ya Dok ya, dari diri kita sendiri untuk bisa semangat sembuh. Tapi ini kadang ada banyak sekali orang-orang yang ini ada minuman, ramuan herbal dan lain-lain untuk mencegah kanker. Apakah ini sudah juga cukup works, Dok? Kalau untuk ramuan herbal dan terapi lain itu kan memang sekarang cukup banyak ya Mbak Tika ya. Kadang-kadang saya juga sampai kalau saya juga kadang-kadang kurang up to date nih. Kadang-kadang pasien yang ngasih tahu, Dok sekarang ada terapi kayak gini loh gitu kan, yang pakai dipanasin lah atau apa gitu. Karena itu saya tahunya justru dari dari pasien gitu ya. Nah sebenarnya terapi ini
mesti kita sebagai pribadi ya, tidak harus pasien sih, sebagai pribadi, apakah kita itu keluarga ataupun sebagai pribadi, kita harus kembali membedah atau menggali informasi tentang terapi ini sih, apakah memang sudah terbukti, apakah memang sebatas testimonial, dan tentunya kalau ada pembuktian ilmiah lah ya dok ya. Betul, sangat dianjurkan karena kan apalagi ini kanker bukan sesuatu yang main-main ya. Apabila kita terlambat saja itu sudah menyebabkan kita udah stagingnya udah naik, stadiumnya naik, harapan hidupnya persentasenya turun, kemungkinan sembuhnya juga turun. Jadi kalau menurut saran saya, lebih baik kita tetap melanjutkan dengan pengobatan yang sudah terbukti. Apabila memang nantinya pada waktu mau melakukan terapi, badan saya lemes nih, kemarin saya dikasih tahu sama tetangga saya, katanya kalau minum suplemen ini jadi stamina-nya bagus nih buat terapi. Nggak apa-apa, jangan takut untuk nanyain ke dokternya gitu. Dok, boleh nggak saya tetap ngejalanin terapi seperti yang dianjurkan ya, yang sesuai dengan ilmiah, tapi saya sambil minum ini nih supaya saya kuat jalanin terapi gitu. Jadi kalau memang tidak bertentangan, tentunya pasti dokter akan mengadvise sih bagaimana baiknya gitu, dan kapan itu bisa diminum atau digunakan seperti itu. Iya, dan yang terpenting adalah bagaimana kita untuk melakukan deteksi dini kanker payudara, yang mana ini sangat penting ya dok ya, yang juga sekaligus menjadi concern utama dari Rumah Sakit Siloam Agora. Mungkin boleh disampaikan dok bagaimana untuk prosesnya kembali untuk bisa mendaftarkan diri sebagai calon pasien yang bisa mendapatkan program gratis deteksi dini kanker payudara ini. Silakan dok. Oke, untuk detailnya sebetulnya nanti dari Bapak Ibu semua cukup menghubungi hotline yang tadi saya sampaikan Mbak Tika ya. Kemudian nanti akan diarahkan dari situ kok. Jadi memang akan screeningnya tuh lebih ke arah yang di atas usia 40 tahun ya, di mana insidennya memang paling tinggi. Nah selebihnya nanti tentunya kalau bisa tidak boleh sedang dalam masa hamil ya, atau menyusui. Nah sisanya nanti akan di screening oleh pihak dari rumah sakit. Dan yang terpenting bagaimana ini dok agar Dokter Mirna bisa memotivasi para calon pasien untuk melakukan screening gratis kanker payudara sejak dini, agar tidak malu atau nanti takut kalau misalkan ternyata aku kanker dan lain-lain. Kadang ada orang yang takut ini nanti aku kelihatan lagi kankerna dan lain-lain, ketakutan duluan begitu dok. Silakan dok. Iya itu wajar banget sih. Wajar banget karena kadang-kadang kita nanti kalau periksa malah jadi ketahuan kan gitu. Jadi sebenarnya take home message yang paling penting tuh ada dua sih. Yang pertama adalah kanker payudara itu bisa sembuh. Jadi kita kalau misalkan ketahuan pun ya jangan takut, malah lebih baik ketahuan biar diobatin. Karena kalau enggak kita ketahuannya udah terlambat, pengobatannya belum tentu hasilnya sebaik yang diharapkan ya. Dan yang kedua adalah deteksi dini itu dengan stadium dini kita ketahuan itu kemungkinan sembuhnya akan sangat tinggi. Itu sih paling dua itu aja yang harus di keep in mind supaya kita nggak ragu ya, nggak takut, udah nggak apa-apa gitu, screening aja. Nanti kalau misalkan ternyata memang ada ya udah tentunya para tim kesehatan dan pasien akan bersama-sama ya untuk menjalani ini, dan makin cepat ketahuan justru akan makin baik. Dan terakhir dok, mungkin ada yang ingin disampaikan kepada masyarakat terkait dengan pentingnya melakukan deteksi dini kanker payudara, silakan. Ya, sebetulnya sudah disampaikan tadi Mbak Tika. Jadi memang pada dasarnya kita tidak perlu takut, dan jangan terlalu banyak mendengarkan mitos-mitos yang ada di luaran sana, karena memang mitos-mitos itu kadang menghambat langkah kita untuk mendapatkan yang terbaik untuk diri kita. Kan banyak sekali mitos bahwa nanti kalau di operasi jadi gimana? Tadi ya mungkin ada pertanyaan ibu yang seperti itu juga ya. Kalau di kemo nanti rambutnya rontok, terus nanti nggak bisa ngapa-ngapain. Kalau di radioterapi nanti jadi gosong, seperti itu ya, macam-macam sih. Nah intinya adalah karena kanker payudara itu kemungkinan sembuhnya sangat tinggi, prognosis terapinya bagus, dan tidak usah peduli dengan berbagai macam mitos, karena
akan sangat disayangkan ya kalau ternyata memang justru tidak terdeteksi sampai kemudian terlambat stadium penanganan lanjut. begitu ya. Betul, Iya, dan baik. kanker tidak hanya mempengaruhi diri sendiri, tapi juga mempengaruhi orang-orang di sekitar kita. Baik, dokter, terima kasih banyak, luar biasa ini penjelasannya, dan semoga bisa memberikan masukan yang baik untuk para masyarakat agar tidak takut, tidak malu, atau tidak seperti overthinking duluan ya, untuk bisa melakukan screening lebih dini, untuk melakukan screening kanker payudara. Dan tentunya bagi para pendengar dan juga netizen yang sudah bergabung, terima kasih melalui line telepon maupun WhatsApp, dan juga yang bergabung di berbagai media sosial Radio El Sinta. Jangan lupa, tadi ada yang menanyakan bagaimana cara daftarnya untuk melakukan screening gratis bersama Rumah Sakit Siloam Agora. Langsung saja ke WhatsApp berikut ini, akan saya bacakan pelan-pelan agar tercatat di 0811 9805 434. Saya ulang, ada di 0811 9805 434. Bagi kamu yang mendengarkan siaran ini, silahkan mengajak saudara, kerabat, atau teman terdekat untuk bisa segera melakukan screening kanker payudara gratis bersama Rumah Sakit Siloam Agora, yang mana juga tersebar di 14 rumah sakit Siloam terdekat. Jadi jangan khawatir, jangan takut untuk bisa melakukan screening gratis dengan program Selangkah, yaitu Semangat Lawan Kanker, yang merupakan campaign dari Siloam Hospital yang sudah berjalan sejak tahun 2023 dan berlanjut di tahun 2024 ini. Nah, para wanita atau pendengar audiens El Sinta FM yang akan mendapatkan screening kanker payudara gratis ini harus minimal usia 40 tahun, tidak pernah didiagnosa kanker payudara sebelumnya, dan tidak dalam masa hamil atau menyusui, bersedia datang ke rumah sakit Siloam terdekat, dan sudah mendaftarkan diri ke kontak WhatsApp di 0811 9805 434. Baik, terima kasih dokter sudah bergabung 1 jam bersama Radio El Sinta. Mungkin kita bisa bertemu lagi di lain kesempatan yang tentunya akan lebih bisa memberikan manfaat yang lebih luas kepada masyarakat. Terima kasih, selamat siang dokter. Terima kasih, selamat siang. Pendengar, demikian Radio Talk bersama Rumah Sakit Siloam Agora dengan program screening kanker dalam topik pembahasan mengenal kanker payudara dan pentingnya deteksi dini. Dan terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Tika Biantoro, sampai jumpa dalam Radio Talk. Demikianlah Radio Talk bersama Rumah Sakit Siloam Agora.